Prof. Renald, saya tidak lengkap berbicara dengan Anda kalau kita tidak bicara sedikit tentang perubahan yang terjadi sekarang. Ya. Basis kita menuju perubahan yang lebih baik itu Anda lihat seperti apa sekarang? Begini, perubahan itu kan membutuhkan orang. Yang namanya change leader. Change leader. Change leader. Dan change leader ini pasti akan menghadapi sejumlah risiko. Kalau sekarang terjadi kegaduhan dan mereka diserang, mereka dipersoalkan, mereka dihajar dan sebagainya, itu bukan hal baru, bukan hal yang aneh. Di masa lalu bahkan tokoh-tokoh itu mati. Kita lihat Munir mati diracun. Untuk ukuran di Indonesia ya. Human rights ya. Kita lihat Gandhi di Asia mati ditembak setelah dia menghapuskan kekerasan. Padahal jasanya begitu besar bagi India. Kita tahu Abraham Lincoln mati ditembak karena menghapuskan perbudakan. Kita tahu Martin Luther King mati ditembak karena dia juga menghapuskan segregasi di Amerika. So, setiap bangsa mempunyai figur-figur yang akan menghadapi kesulitan-kesulitan seperti itu. Kita juga sekarang dalam kondisi seperti ini, transformasi sangat jelas, ini seperti itu. Sangat jelas, dan jauh sebelum mereka melakukan perubahan, saya sudah pernah ingatkan mereka berkali-kali. Ya, Anda akan menghadapi resisten tulus, karena perubahan itu akan menghancurkan legacy yang lama, akan membuat mereka pontang-panting dan mereka bekerja lebih keras, status quo hilang dan sebagainya. Jadi tokoh-tokoh ini pun sebetulnya menyadari, tetapi kita harus melihat ini sebagai suatu anugerah bagi bangsa kita kalau mendapatkan mereka. Karena artinya kita disayang oleh Tuhan sehingga Tuhan mengirimkan orang-orang hebat seperti itu yang mau menghadapi kesulitan. Prof, saya ingin, karena Anda sudah tulis di sebuah di Kompasiana dan beberapa media lain tentang beberapa tokoh itu. Saya rasa layak juga untuk kita angkat di sini. Anda menulis tentang seorang Lino di PT Pelindo yang dianggap sebagai tokoh yang berani melakukan perubahan. Apa komentar Anda tentang ini sedikit? Saya kira untuk memahami itu kita harus pergi ke pelabuhan dan tanyakan atau kita lihat memori kita 5 tahun 6 tahun yang lalu tentang pelabuhan. Kalau Pak Don pernah ke pelabuhan, saya beberapa kali dan memang berubah jauh. Ya, kita lihat di situ dulu pungli di mana-mana, arusnya begitu lamban, kontainernya berantakan. Kita masuk ke minta uang, jalanan di truk-truk di luar itu begitu tidak beraturan. Sekarang kalau kita datang, terurai itu semua. Pelabuhan begitu bagus, dia punya uang banyak sekali yang dia gerakkan menjadi investasi. Dulu punya uang banyak, tidak terlalu banyak, tetapi hanya ditaruh di bank. Kita sudah mengerti apa artinya itu bagi perusahaan. Sekarang dia mendapatkan perpanjangan dan semua orang hanya melihat aturan-aturan yang membuat dia terjerat. Kita hanya melihat lihat yang begini tapi kemudian melupakan begitu banyak hal lain. Kita mau jadi bangsa seperti apa kalau kita melupakan kemajuan? Dia sudah mempunyai New Tanjung Priok di sana. Dengan uang tidak meminta APBN, tapi dia cari uangnya, dia kembangkan. Tetapi kan boleh dong Prof, orang menuntut bahwa itu segala sesuatu harus berjalan sempurna, termasuk proses dan seterusnya kan? Pak Don, di negeri yang sangat rigid dan aturan-aturannya saling bertentangan satu sama lain, Pak Don. Kita seperti tengah berjalan di sebuah jalan yang banyak ranjau-ranjaunya di sana. Dan kalau kita salah, kita akan mati juga karena menginjak ranjau itu. Peraturan-peraturan di negara kita, pada salah satu pasal mengatakan silahkan kalau ini adalah misalnya perpanjangan. Betul. Tapi pada pasal yang lain atau undang-undang yang lain mengatakan tidak bisa, harus izin ini. Kita mau pakai aturan yang mana? Kita mau melihat opportunity-nya atau kita mau melihat kesulitannya? Itu soal Lino. Kalau Anda, saya juga baca tulisan Anda tentang Risma, wali kota Surabaya yang juga seorang tokoh yang bisa mengubah banyak hal di Surabaya. Saya dulu besar di Malang, lalu kemudian lihat Surabaya dulu dan sekarang memang jauh berbeda. Tapi tiba-tiba tidak ada orang yang mau menjadi pasangannya. Seperti digembosin begitu, lalu tiba-tiba ada soal kriminalisasi pada saat-saat terakhir ini. Itu tidak hanya terjadi pada Risma, juga terjadi pada sejumlah bupati atau wali kota. Siapa saja yang antara lain yang saya lihat itu adalah terjadi pada Pak Rai Mantre di Denpasar. Denpasar. Dia juga mengalami hal seperti itu. Ya, tidak dikasih lawan. Setelah dapat itu juga ada macam-macam persoalan yang dihadapi. Di luar mereka yang di luar pilkada juga saya membaca Ridwan Kamil seperti diperiksa oleh kejaksaan. Betul. Ya. Dan yang lain-lainnya tentu banyak sekali tokoh-tokoh seperti itu. Kalau kita melihat lagi ke belakang, mari kita lihat Untung, Bupati Sragen, yang sempat dipuja-puja dan dijadikan role model KPK. Itu juga mengalami hal serupa dan bahkan sekarang berakhir di penjara, begitu ya. Jadi saya melihat di tengah-tengah peraturan yang berbenturan satu sama lain ini, kok kita tidak berpihak kepada orang-orang yang memberikan kontribusi yang besar, tapi kita justru mencari aturan-aturan yang bisa menjerat dia, bahwa dia melanggar hukum.
Jadi misalnya korupsi, kalau korupsi itu hanya melanggar prosedur dan terus kemudian kita simpulkan itu korupsi dan dia tidak mencuri dan kemudian dia justru melakukan itu supaya negeri ini menjadi lebih baik karena dia melihat ada ancaman yang dilakukan. Seorang dokter pun ketika melakukan bedah pasien, dia bersumpah dan dia harus mengambil satu tindakan. Jadi dalam keadaan darurat tertentu dia dibenarkan untuk mengambil satu langkah. Tetapi ada orang yang lain setelah keadaan tenang dia mengatakan Anda salah karena Anda tidak melakukan konfirmasi kepada keluarga dan lain sebagainya. Padahal itu darurat yang berbahaya. Jadi saya melihat kondisi ini agak mirip dengan situasi yang terjadi di Italia pada abad 17-18. Kebetulan saya diundang. Itu cerita tentang perubahan juga pada saat itu. Pada saat itu kita ketahui Italia dikuasai oleh banyak mafia. Dan salah satu tokoh atau keluarga yang sangat terkenal di Italia itu namanya keluarga Medici. Ya, Medici ya. Keluarga Medici, di mana 4 keturunannya juga bisa menjadi paus di sana dan menguasai sektor keuangan dan sebagainya. Tapi keluarga terakhir yang kemudian sudah zona nyaman, akhirnya mewariskan semua hartanya kepada kota. Dan disitulah kita bisa melihat karya-karya Michelangelo. Firenze. Di Firenze, ya. Nah, di Firenze itu saya bertemu melihat 4 patung Michelangelo yang tidak selesai. Yang dikenal dengan nama non finito. Non finito, ya. Tidak selesai. Ya. Ada banyak teori, not finish, dan banyak teori. Dan salah satunya seorang profesor bisnis yang mengerti art di sana mengatakan pada saya, ini adalah warisan sejarah abad pada waktu terjadi Renaissance, dan pada saat itu para seniman pun karena mendapat proyek yang nilainya besar, itu juga integritasnya dihancurkan oleh para mafioso dengan cara dibikin supaya karyanya tidak selesai. Dan saya bayangkan ketika Risma diwawancara, dia menyebutkan banyak mimpi saya yang belum selesai. Ya. Itu ada 4 yang saya catat. Itu sama dengan karya non finito tadi. Non finito tadi, ya. Lingkar luar, lingkar dalam Surabaya, tram yang melingkar Surabaya, underpass di Jalan Maijen Sungkono. Itu disampaikan oleh Risma, tidak selesai. Ya, kalau dia menunggu lagi 1 tahun, saya kira mood dia pun akan hilang untuk memimpin lagi. Saya bayangkan kalau Ahok tidak terpilih lagi atau dia mengalami impeachment di Jakarta, jadi apa itu lubang besar MRT di bawah? Ya, bisa dihambat dan akhirnya orang bisa mengatakan itu lihat, cuma menjadi saluran air di bawah. Dan itu sudah terjadi dengan di era sebelumnya. Zaman Pak Harto kita melihat ada tiang-tiang pancang di atas Kalimalang yang baru sekarang dihidupkan. Jadi mangkrak. Berapa hal. Sutioso mewariskan tiang-tiang monorail yang baru akan segera dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang ini. Jadi kalau seorang pemimpin diganggu terus, kalau orang yang berkaya diganggu terus, kita hanya akan melihat karya-karya mangkrak di negara ini. Dan itu akan menjadi tempat kedatangan turis bahwa satu masa Indonesia ini dikuasai oleh para mafia dan karya-karya orang besar tidak selesai. Jadi proyek yang mangkrak adalah cerita tentang kita di masa lalu, bahwa kita pernah seperti ini gitu. Prof, kalau kita lihat 2 kasus itu, lessons learned untuk publik, apa semestinya yang mereka harus pikirkan atau lakukan untuk melihat pemimpin yang betul-betul membawa perubahan yang diharapkan? Yang pertama, jangan mudah terprovokasi. Sekarang ini banyak sekali akun-akun anon yang dapat dibikin. Akun-akun anon itu bisa dilihat dari namanya yang tidak sesuai dengan fotonya, dan isinya adalah hanya provokasi terus. Semuanya hanya provokasi dan isinya saling meretweet satu sama lain. Dan akun-akun ini memang di-create karena mereka sudah bisa menciptakan konsultan-konsultan. Pakai robot bukan? Pakai robot. Dan jangan lupa Pak Don, masyarakat kita telah bergeser menjadi masyarakat yang hedon. Kita menaikkan gaji. Pak Don, saya sudah lihat sendiri keadaan di Pelindo yang disebut yang dipegang oleh Lino itu. Mereka itu adalah orang-orang yang bergaji terbesar di Indonesia. Gaji S1 baru lulus dari tempat kami di Pelindo 2 itu 15 juta rupiah. Anak SMA 10 juta rupiah. Itu sudah terbaik. Tapi pada level tertentu, orang itu akan berubah menjadi sangat hedon. Lihat apa yang terjadi di parlemen kita. Itu sangat hedon. Ketika orang menjadi hedon, maka orang ketika income-nya tersumbat atau dia tidak bisa mendapatkan sampingan dan tambahan, maka mereka bisa berubah menjadi penjahat di sana. Prof. Renald, terima kasih sudah datang. Terima kasih Pak Dul. DPS, to the point. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Profesor Renald Kasali. Kita berharap akan bertemu lagi dengan Prof. Renald Kasali pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Karena beberapa kali saya undang di sini untuk mengamati perubahan, untuk kemudian menyampaikan pikirannya kepada Anda. Dan silakan Anda berpikir lebih jauh. Mungkin juga Anda punya pikiran yang senada, mungkin juga berbeda. Tapi ini adalah diskusi untuk kita semua. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami dan kita bertemu lagi dalam sesi berikutnya.